Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jamaah pengajian ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Kota yang berbahagia, dan pengurus yang lain juga insya Allah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga yang berbahagia ibu-ibu jamaah yang konsisten atau istiqomah ngaji bersama setiap hari Rabu dalam rangka untuk sedikit demi sedikit kita pahami bersama, kemudian kita amalkan bersama. Saya kira ngaji yang baik itu manakala kita bisa memadukan dua hal itu. Yang pertama, kita pahami bersama-sama, walaupun itu sedikit tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita pahami, kemudian berikutnya kita juga akan mengamalkannya, walaupun juga sama sedikit demi sedikit. Saya kira kalau itu dilakukan secara istiqomah, itu adalah metode yang tepat, cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah muslim yang berkualitas, muslim yang baik. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Kebetulan pada malam Rabu yang sebelumnya saya diundang oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kota di Panti Asuhan mengisi pengajian yang sama, pengajian rutin setiap malam Rabu. Apakah ibu-ibu ada yang hadir pada waktu itu? Nggak ada yang hadir. Karena memang saya saksikan ketika itu yang hadir bapak-bapak semua ya. Tempatnya di Panti Asuhan. Topik kita pada waktu itu sangat menarik ya, berbicara tentang menjadi muslim berkualitas ya. Karena kita ini muslimah ya, kita tinggal rubah saja bagaimana menjadi seorang muslimah yang berkualitas ya. Pertanyaan pertama, kenapa topiknya menjadi muslimah berkualitas, bukan menjadi Islam berkualitas? Kira-kira ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa topiknya itu menjadi muslim atau muslimah yang berkualitas, bukan menjadi Islam yang berkualitas? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau muslimah pasti Islam, kalau Islam belum tentu muslim. Bisa ya. Jadi betul itu ya. Kenapa topiknya itu menjadi muslim atau muslimah yang berkualitas, bukan menjadi Islam yang berkualitas? Kenapa? Karena kalau Islam pasti berkualitas. Jadi sekali lagi, kalau berbicara Islam, kita tidak akan pernah meragukan kualitasnya. Kenapa Ustaz? Karena Islam bersumber langsung dari Allah. Kita jangan pernah meragukan kualitas dari Islam itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam sebuah ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran Islam itu mir rabbik, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berasal dari Allah, apalagi ini kebenaran Islam, ya,
pasti berkualitas. Telepon Madura tak kira beda sekorang, pakun sampor. Semua kebenaran yang bersumber dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, fala takunanna minal mumtarin, jangan pernah diragukan kualitas kebenarannya. Nah, ini. Sebaliknya, bagaimana dengan muslimnya? Bagaimana dengan muslimahnya? Ada yang berkualitas, ada yang belum berkualitas, atau bahkan ada yang tidak berkualitas. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Ya. Jadi kalau Islamnya pasti keyakinan kita berdasarkan ayat tadi, ya, dijamin kualitasnya, tidak perlu diragukan. Tapi bagaimana seorang muslim, bagaimana seorang muslimah mengamalkan keislamannya, mengamalkan Islam itu, ya, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa berkualitas, bisa belum berkualitas, bahkan ada yang tidak berkualitas. Makanya kita harus mengkaji untuk menjadi muslimah yang berkualitas itu seperti apa, Ustadz? Nah, sore hari ini kita akan mengkaji. Saya kasih contoh bahwa Islam itu pasti berkualitas. Seorang muslim dan muslimah itu belum tentu berkualitas. Saya kasih contoh misalnya. Yang pertama, Islam itu mengajarkan kesucian, mengajarkan kebersihan. Kalau kita belajar fikih Ustadz Hashim, kalau misalnya bertanya kita kepada beliau, yang pertama kali dikaji dalam kitab fikih pasti itu isinya adalah kitab Toharah, kitab bersuci. Bagaimana bersuci, bagaimana hidup bersih, ya. Itu Islam. Jadi pertama kali kalau kita belajar fikih, kenapa? Ya, yang justru diajarkan pertama kali itu tentang makna kesucian, makna kebersihan. Ya, itu Islamnya mengajarkan kebersihan, kesucian. Kemudian berikutnya, sini deh, berikutnya, bagaimana dengan kehidupan seorang muslim? Bagaimana dengan kehidupan seorang muslimah? Apakah selalu bersih? Apakah selalu suci? Apakah kita sebagai seorang muslimah, apakah saya seorang muslim selalu konsisten untuk hidup bersih, hidup suci? Belum tentu. Contoh saja masjid, ya kan? Masjid kita sudah banyak masjid kita itu, ya kan? Kalau kita konsisten dengan ajaran Islam yang bersih, yang suci, mestinya masjid kita juga harus dijaga supaya tetap bersih, supaya tetap suci. Tapi kan ada kalanya, kadang-kadang masih ditemukan, ya kan? Ada masjid-masjid itu kurang memperhatikan kebersihan, kesuciannya, ya. Makanya kalau misalnya contoh kita mampir ke sebuah masjid mau buang air kecil, pasti kita pilih-pilih, nyari kamar mandi yang mana ya, yang bersih kan. Nah, dengar bau pesing sedikit saja kita enggak, pasti cari yang lebih bersih, ya kan? Nah, itu contoh bahwa walaupun Islam mengajarkan kebersihan, walaupun Islam itu mengajarkan kesucian, belum tentu perilaku muslim, perilaku muslimah, ya, bisa menjaga kebersihan dan kesucian itu, ya. Nah, ini juga masukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi amanah untuk mengelola masjid supaya sesuai dengan ajaran Islam yang asli, al-haq min rabbik tadi, dari Allah itu, ya, bahwa kita harus hidup bersih, beribadah juga harus bersih. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, misalnya Islam itu mengajarkan kasih sayang.
mengajarkan sopan santun. Ar-Rahmanir Rahim. Ayatnya kalau ditanya, insya Allah semua kita mudah ingat, bahkan sebagian besar kita hafal. Misalnya ada ayat mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta. Makanya tema muktamar kita pada apa? Temanya Muhammadiyah apa? Hah? Coba dibuka temanya yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Zulu itu, ya. Saya yang ikut muktamar yang depan. Ya, itu salah satunya adalah mencerahkan semesta, ya kan? Itu sesuai dengan ajaran Islam bahwa Muhammadiyah dan Aisyah itu dimanapun berada harus menebarkan yang namanya kasih dan sayang, harus mencerahkan, harus menebar kasih dan sayang, menebar kebaikan-kebaikan dimanapun berada. Bahkan di sebuah tempat di mana di situ tidak ada Muhammadiyah atau mungkin walaupun ada jarang, tapi Muhammadiyah bisa menebar rahmatan lil alamin. Misalnya di Papua, di Papua di situ di Sorong, ya, berdiri kampus megah milik Muhammadiyah. Bahkan itu diklaim sebagai salah satu kampus paling megah di Indonesia bagian timur. Di sana Muhammadiyahnya sedikit, bahkan mungkin bertanya-tanya bisa dihitung, ya. Tapi Muhammadiyah hadir di situ, menghadirkan rahmatan lil alamin. Nah, ini bukti bahwa kita itu konsisten untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Tapi ada juga umat muslim, ya, atau seorang muslimah, ya, yang kurang memperhatikan ajaran rahmatan lil alamin ini, ya. Sehingga kita kadang-kadang malu kalau misalnya ada ajaran misalnya menebarkan teror misalnya, ya kan, tidak ramah dengan orang lain, ya kan, menganggap orang lain itu yang berbeda itu apa itu misalnya gimana Ibu? Ya, kadang-kadang katanya saya pernah itu nggak tahu ajaran dari mana, ya. Kemudian kalau sholat di situ kemudian dibersihkan, dianggap najis dan sebagainya. Nah, ada itu ajaran-ajaran yang mengatasnamakan ajaran Islam tapi justru tidak ramah, tidak sopan, ya. Kurang memperlakukan baik orang lain, bikin orang lain itu kurang senang, kurang bahagia, gitu. Ini. Nah, ini jawaban mengapa topiknya adalah menjadi muslim atau muslimah berkualitas, bukan Islam berkualitas. Kenapa? Karena kalau Islam pasti berkualitas. Tapi perilaku muslim atau perilaku seorang muslimah belum tentu selalu berkualitas. Makanya kita harus tahu bagaimana perilaku yang berkualitas. Di awal tadi saya menyebutkan sebuah ayat. Saya ulangi sekali lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa diciptakan hidup? Untuk apa diciptakan kehidupan? Untuk apa diciptakan kematian? Disebutkan dalam ayat itu liyabluwakum, agar Allah itu bisa menguji kamu ayyukum ahsanu amalan, yang mana amalan-amalan di antara kamu yang paling baik. Ahsan itu paling baik. Ini bukti bahwa Islam itu pro dengan yang terbaik, yang berkualitas tadi. Jadi kalau kita mau beramal harus berkualitas, harus ahsanu amalan. Ya.
Jadi amalannya harus terbaik. Islam itu terbaik. Kita berbuat apa saja, berperilaku, ya, berbuat sesuatu ahsan, harus yang terbaik, harus berkualitas. Ya. Dalam hadis juga disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, disahihkan oleh Imam Albani, ya, dalam kitab Al-Jami Al-Kabir, ya. Coba nanti bisa dicek, ya. Di sana disebutkan Rasulullah bersabda, "Innahu 'abdan idza 'amila 'amalan ahabballahu ayyutqina." Ya. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya hamba itu, ya, apabila dia beramal, idza 'amila 'amalan, apabila dia mengamalkan sebuah amalan, ahabballah, Allah itu cinta dengan amalan itu. Kenapa? Ayyutqinahu, karena dia itu membaguskan, membikinnya menjadi berkualitas perbuatan itu, amalan itu, ya. Jadi kalau misalnya mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Islam, kita usahakan dilaksanakan dengan penuh kualitas. Misalnya contoh yang paling mudah berzikir, ya, amalan kita sehari-hari, ya, zikir alhamdulillah yang benar. Melafadzkannya harus benar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan keburu-buru. Ya, kalau keburu-buru nanti berubah itu. Ya, saya itu sering dengar orang kalau buru-buru, ya. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah itu kan lumayan, ya, masih jelas kualitas bacaannya, iya kan? Kalau terburu-buru bukan alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan. Bener enggak? Ada yang seperti itu. Jadi dalam hadis ini diharapkan kalau ingin dicinta oleh Allah amalan kita, ayyutqina, ya, kita buat supaya berkualitas. Ibu-ibu jamaah pengajian yang berbahagia. Nah, ini. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita sudah mulai masuk, ya. Bagaimana Ustadz sebuah amalan itu bisa dipahami sebagai amalan yang berkualitas, ya, menurut Islam? Amalan kita sebagai manusia itu kan ada amalan yang sifatnya ukhrawi, ibadah, ada amalan yang sifatnya duniawi, muamalah. Harus sama-sama berkualitas. Tidak boleh hanya ibadahnya yang berkualitas, kemudian amalan duniawinya tidak berkualitas. Atau sebaliknya, kalau urusan duniawi dibuat sedemikian rupa, ya, pengit kayak madura, iya kan? Tapi gilirannya disuruh beribadah, ruga bulu, ya, pakai kilat khusus, iya kan? Gitu. Jadi dua-duanya, kalau ingin menjadi seorang muslimah yang berkualitas, ya harus sama-sama berkualitas. Baik amalan ibadahnya, amalan ukhrawinya, maupun amalan muamalahnya, amalan duniawinya. Jadi harus sama-sama baik. Bukan hanya waktu sholat. Kalau sholatnya tepat waktu, kualitasnya bagus, tumaknina, ya kan? Tidak mau terlambat sedikit pun, tapi waktunya ngantor terlambat, sering terlambat, nggak baik juga, ya. Dilihat orang, disaksikan orang, ya kan? Masa seorang muslim, seorang muslimah setiap hari hadir kerja terlambat juga, tidak disiplin waktu, kan nggak enak, ya kan? Atau sebaliknya, kalau urusan kantor disiplin waktu, ceklok, keburu habis waktunya, kita harus tepat waktu, harus check in, ya kan? Ya kan? Tapi waktunya dipanggil oleh Allah untuk sholat, hayya ala sholat, tidak juga buru terus kita lagi, dan gigi lanceng betona, ya kan? Sering kita begitu, ya kita harus koreksi bahwa kualitas amalan kita, baik yang ukhrawi maupun yang duniawi, harus sama-sama baik. Nah, kita masuk
ke masalah amalan ibadah yang berkualitas itu seperti apa. Tidak banyak kriterianya. Jadi sebuah amalan ibadah dianggap berkualitas itu sebenarnya tidak banyak, mudah diingat dan mudah diamal. Yang pertama, sebuah amalan ibadah seperti sholat, seperti puasa, seperti haji dan lain-lain yang termasuk ibadah mahdhah, itu dianggap berkualitas kalau didasarkan ikhlas karena Allah. Harus ikhlas. Dalam sebuah ayat yang kita juga insya Allah hafal dengan sangat baik karena sering dibaca dalam sholat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah, ya, kecuali dalam kondisi mukhlis, ikhlas. Menjadi seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Semua yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, baik puasanya, baik sholatnya, itu ikhlas hanya karena Allah. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Madura, kalau kita terjemahkan ikhlas itu artinya murni, asli. Murni hanya diniatkan karena Allah, bukan yang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita suka nggak dengan yang murni, yang asli? Pasti suka. Kalau saya sebutkan, suka mana? Madu asli, madu murni dengan madu madu campuran, atau paling tidak madu ternak. Ayo sekarang, ibu-ibu suka yang mana? Pasti suka yang asli, suka yang murni, lebih alami. Kenapa Ustaz? Karena lebih berkualitas. Iya kan? Kita kan berbicara amalan yang berkualitas. Ya, sama. Kita kalau disuruh memilih sebuah produk, ya, pasti kita akan memilih yang asli, yang murni. Kenapa? Karena itu lebih menjamin kualitas. Ya sama juga. Amalan kita supaya murni, supaya berkualitas, harus diniatkan hanya karena Allah. Itu yang paling disukai oleh Allah. Perkara kita sudah ikhlas sholat, apalagi sholat berjamaahnya rajin, ya kan, pengajiannya juga rajin, ya, kemudian dapat yang lain-lain, ya alhamdulillah. Yang penting dasarnya semua yang kita lakukan, ya, sholatnya, jamaahnya, ikut pengajiannya, itu dalam rangka untuk mengharap ridho Allah. Perkara misalnya dapat yang lain-lain, Ustaz, nggak apa-apa, alhamdulillah. Terus saya pernah punya itu, ya, mahasiswa awalnya jauh dari pengajian, sekali-kali saya ajak pengajian. Ternyata di antara beberapa pengajian yang saya datangi, ya, dia menemukan sesuatu yang lain. Dapat apa? Dapat istri. Dapat istri, ya sudah rezekinya. Ya kan? Yang penting niatnya kita itu, ya kan, ada pengajian itu ikhlas karena Allah. Misalnya ada yang senang, ada yang suka, ya kan, ingin menjadikannya sebagai mantu misalnya, ya kan, ya alhamdulillah. Tapi ingat, semuanya harus niat karena Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita singkat saja, ya. Sebuah amalan ibadah dianggap berkualitas kalau itu sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul. Harus sesuai dengan syariah. Kalau misalnya saya, kemarin ada pemilihan dosen berprestasi di Unija, ya kan? Itu pakai aturan siapa? Pakai aturan Unija. Unija itu punya
punya aturan. Menjadi dosen baik seperti apa, menjadi karyawan yang baik seperti apa, itu diatur. Ya. Supaya kita bisa menjadi dosen yang baik, dosen terbaik, karyawan terbaik harus menggunakan aturan yang diberlakukan di uni atau di perusahaan lain. Ya. Kalau kita ingin terpilih sebagai dosen terbaik, sama juga. Yang menyuruh beribadah itu siapa? Allah. Ya. Yang menyuruh kita beribadah itu Allah. Kita harus menggunakan aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Dalam masalah ibadah, terutama ibadah mahdhah, ya, kita harus taat. Kalau dalam bahasa Mas Muhammadiyah itu sami'na wa ata'na. Dalam masalah ibadah kita sami'na wa ata'na. Apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, ya, ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Rasulullah, itu ya, yang kita laksanakan. Kenapa? Karena itu pasti berkualitas. Dilarang membuat kreasi, apalagi berinovasi dalam masalah ibadah. Ya. Ini terjadi, ada seorang sahabat, saya cerita sedikit. Seorang sahabat ketika dia berpikir bagaimana kalau misalnya kurban itu, ya, dilaksanakan saja sebelum sholat Id. Pikirannya berkemajuan, tapi nggak tahu seperti Muhammadiyah ya. Artinya, jadi pikiran beliau itu berpikir begini: ini kalau misalnya disembelih sebelum sholat Id, kan setelah sholat Id kita bisa makan bareng-bareng. Ya kan, tidak perlu lama-lama kita menunggu masak. Ya kan, kita sudah bisa setelah turun sholat kita bisa makan bareng-bareng. Jadi pikirannya seperti itu. Akan lebih baik ini dirubah saja waktunya. Dicobalah satu kali sama beliau ini, sama sahabat ini. Jadi ketika turun sholat Id, ya, dengan senangnya, dengan bangganya beliau itu menghidangkan masakannya yang sudah siap, ya, untuk dimakan bersama. Sampai para sahabat yang lain termasuk Nabi itu heran. Loh, kapan ini disembelih kok sudah masak duluan? Ya kan? Apalagi sunnahnya kita hadir sholat Idul Adha itu tidak boleh makan dulu. Ya kan? Tidak boleh makan dulu. Nah, habis sholat gimana rasanya kalau belum makan? Pasti lapar kan? Belum sempat makan karena memang sunnahnya nggak boleh makan. Turun sholat ada hidangan, wah senang semua. Ya kan? Wah, ini kreasi yang baik ini, ya kan? Nah, bertanya-tanya ini kapan ini? Apa namanya? Korban ini disembelih, ya. Hewan ini disembelih, kok sudah masak duluan? Ya. Rasulullah bertanya, kapan kamu sembelih ini? Kemudian beliau menjawab, sebelum sholat Id ya Rasulullah. Dengan tujuan supaya setelah sholat Id kita bisa bersama-sama berjamaah makan bareng-bareng. Kita harus menunggu lama. Sebab apa ya Rasulullah? Kalau menunggu setelah sholat Id, ya, setelah sholat Id baru dipotong kurbannya, itu kan butuh waktu yang lama untuk dimasak. Makanya saya masak duluan. Ya, saya potong duluan, sembelih duluan, kemudian masak dulu. Apakah Rasulullah senang dengan kabar gembira ini? Tidak. Rasulullah itu justru tidak senang. Jadi dalam masalah ibadah yang waktunya sudah ditentukan, tata caranya ditentukan, ya, dan lain-lainnya ditentukan secara detail, jangan membuat kreasi sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda, syatulahmin. Itu Rasulullah mengatakan, kambingmu itu, kambingmu itu yang kamu sembelih sebelum sholat Id itu syatulahmin, itu hanya kambing daging biasa, bukan termasuk artinya apa? Korbannya dianggap tidak sah, ya, karena dilaksanakan tidak tepat waktu. Karena ciri ibadah mahdhah itu waktunya
ditentukan. Tidak boleh dikreasi sendiri. Atau contoh yang lain misalnya, sudah tahu yang namanya sholat subuh itu 2 rakaat, ya. Kemudian ada yang berkreasi, ya kan? Memang kalau cuma 2 rakaat, masa kita bangun-bangun tengah malam jam 3 cuman sholatnya 2 rakaat? Enggak apa-apa, kita tambah menjadi 20 rakaat misalnya, ya kan? Bisa saja kan ada orang yang berpikiran seperti itu, sehingga itu dianggap ini pasti lebih baik ini. Kita bangunnya jam 3, masa cuma mengerjakan 2 rakaat? Eman waktunya. Mumpung waktunya banyak, kita tambah saja dari 2 rakaat menjadi 20 rakaat. 20 rakaat. Misalnya ini contoh, ya kan? Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dalam masalah ibadah mahdhah, tata caranya itu sudah ditentukan. Kalau sholat subuh sudah ditentukan 2 rakaat, tidak boleh dibuat kreasi lain, ditambah-tambahkan menurut pikiran kita sendiri. Tidak boleh. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Kalau kamu menyaksikan aku sholat subuh 2 rakaat, maka harus 2 rakaat. Saya ulangi sekali lagi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku sholat. Jadi kalau sholat subuhnya Rasulullah 2 rakaat, maka harus dilaksanakan 2 rakaat. Jangan ditambah-tambahin, jangan dibuat kreasi sendiri. Tidak boleh. Ya. Ini cirinya dari ibadah mahdhah. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, dalam masalah ibadah Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, man amila amalan, barang siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan perintah kami, ya, amruna, sesuai dengan amruna, perintah kami, contoh dari kami, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak. Jadi rumusnya, tidak ada rumus ini. Kalau dalam masalah ibadah, ya, kita harus menunggu perintah, kita harus menunggu contoh. Kalau sudah ada perintahnya, ada contohnya, baru kita boleh melaksanakan. Ini dalam masalah ibadah, supaya ibadah kita berkualitas. Jadi tidak banyak, cukup diingat 2 hal. Kalau ibadahnya ingin berkualitas, amalan umumnya berkualitas, yang pertama harus didasari ikhlas karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi ada 2. Kemudian yang berikutnya, dalam masalah amalan duniawi, urusan muamalah, bagaimana Ustaz supaya berkualitas? Bagaimana supaya berkualitas? Saya ceritakan beberapa cerita di dalam Al-Quran. Misalnya ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa ini dulu ceritanya di dalam Al-Quran itu pernah lari dari Mesir. Kenapa lari dari Mesir? Karena Nabi Musa ini khawatir, takut apa yang dilakukan itu, ya, kemudian itu akan mengundang amarah dari raja pada waktu itu, sehingga dia lari. Nah, Musa ini terkenal sebagai orang yang fisiknya kuat. Dia pernah melerai 2 orang yang tengkar, orang atokar yalang sareng Nabi Musa, sampai salah satunya itu ada yang meninggal. Coba bayangkan, dari sangat kuatnya fisik dari Nabi Musa itu, niatnya melerai, bersama turun apa ini?
ngalang sama jeja atau karan, ternyata gara-gara didorong sedikit saja pada penmektisan gitu kan. Dorong sakol nih langsung laku. Gitu kan. Nah, gara-gara mereka khawatir takut lari dia ke sebuah daerah namanya Medan. Nah, di sana dia menyaksikan ada orang rame-rame ya, sedang mengambil air dari sumur. Jadi ramai sekali, terlihat ada kesibukan orang rame-rame mengambil air dari sumur ya, dengan membawa tempatnya masing-masing. Menteng Madura mungkin pada lambek kira enggak apa di tempat air kurang apa biasa lambek kelmo gue lagi enggak ya, gue lagi enggak juju nyai orang ngalahin nggak sumur, kan ambil kira-kira seperti itu juga. Jadi sekali lagi pada waktu itu Nabi Musa menyaksikan banyak sekali orang sibuk mengambil air dengan menggunakan kelmuknya masing-masing, ya kan? Nah, kemudian Nabi Musa itu melihat ada dua orang wanita, ya, dia kesulitan untuk sama seperti yang lain berlomba-lomba mengambil air. Dua orang perempuan. Selain lalaki kakak punya lalaki mak bobi ini kedua tak tuli melo untuk mendapatkan air. Nah, kemudian Nabi Musa berpikir ada keinginan, ada niat baik untuk membantu. Makanya kemudian dia membantu. Ikhlas karena Allah, dia bantu perempuan itu. Dibantulah sampai diantar ke rumahnya, diketahui oleh ayahnya siapa? Ayahnya perempuan itu namanya siapa? Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib. Ternyata dua orang perempuan ini adalah putri Nabi Syu'aib. Apa katanya dua perempuan ini? Salah satunya mengatakan istajirhu, ya abad istajirhu. Wahai ayahandaku, istajirhu, tolong pemuda ini ambil untuk menjadi karyawan kita, ambil sebagai pekerja kita. Kenapa disebutkan dalam ayat itu? Dia adalah qawiyul amin, dia adalah seorang yang kuat, seorang yang amanah. Jadi karena dia fisiknya kuat plus juga amanah, menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi calon bos. Itu kan calon bosnya, ya kan, senang sekali lihat orang yang fisiknya kuat, kemudian juga seorang yang amanah. Itu Nabi Musa. Nabi Yusuf disebutkan juga. Saya cerita sedikit Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika keluar dari penjara, dia harus menjalani penjara ya, karena dituduh melakukan perbuatan yang tidak dilakukan, ya kan? Ceritanya Zulaikha itu, ya kan? Masih ingat dah? Masih ingat? Saya dulu ingat karena dulu ada apa ya? Kalau di rumah saya kalau acara kebay ngundang yang namanya Al-Badar Mahajaya. Nggak tahu sampai sekarang masih ada tidak itu Al-Badar Mahajaya. Sudah nggak ada. Itu ceritanya sering menceritakan itu. Saya masih ingat, masih kecil dulu. Ada tetangga saya ngundang Al-Badar Mahajaya, ceritanya itu cerita-cerita. Nah, Nabi Yusuf itu ketika keluar dari penjara, ya, dia itu disukai oleh sang raja. Kenapa? Karena dia itu ternyata orang yang disebutkan dalam ayat itu hafid wa alim. Dia itu ternyata seorang yang hafid, orang yang bisa menjaga, ya, wa alim, dan dia juga seorang yang pintar, yang cerdas. Ya, sampai sang raja pada waktu itu senang dengan kerjanya, kinerjanya, kemudian diangkat menjadi seorang bendahara kerajaan. Jadi Nabi Yusuf itu ya karena sifatnya yang alim, yang pintar, dan sifatnya yang hafid, yang bisa menjaga kepercayaan itu, ya, kemudian dia
ditarik menjadi salah satu pejabat, tidak tanggung-tanggung menjadi bendahara kerajaan. Itu siapa? Nabi Yusuf. Yang terakhir, yang terakhir ini. Dengar ceritanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika berhijrah bersama Nabi, dia tidak bawa apa-apa. Ya. Hanya bawa baju, satu baju. Tetapi Rasulullah mampu menjantara Muhajirin dan Ansor sebagai dua kelompok yang bersaudara. Rasulullah mampu menjadikan dua kelompok yang awalnya berjauhan karena geografis, karena tempat, kemudian menjadikannya sebagai dua bersaudara yang sangat kuat. Hubungan persaudaraan. Dilukiskan betapa kuatnya persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor, sampai dilukiskan dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf, ketika dia bersaudara dengan sahabat Ansor yang namanya siapa? Sa'ad bin Rabi namanya. Dari sangat kuatnya persaudaraan keduanya itu, sampai sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi ini mengatakan seperti ini: wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku ini punya dua tanah yang sangat luas. Dua tanahku ini sangat subur, dekat dengan sumber mata air. Engkau bisa bertani. Pilih dua tanahku itu mana yang lebih kamu sukai, ambil untuk kamu jadikan sebagai modal hidup baru di Madinah. Coba bayangkan, dari sangat baiknya, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan nasab, dari sangat kuatnya persaudaraan itu sampai menawarkan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupannya. Bahkan lebih daripada itu, mungkin ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, ya. Tidak cukup menawarkan yang namanya tanahnya, sampai beliau itu menawarkan, wahai saudaraku, aku ini punya dua istri. Aku ini punya dua istri, sama-sama cantik istriku. Kalau memang kamu berminat untuk menikah, karena kamu sendirian di sini, tidak ada siapa-siapa sebatang kara, ya kan? Demi menjaga Rasulullah yang melakukan hijrah ke Madinah, silahkan kamu pilih mana dua istriku ini yang paling kamu sukai, yang paling kamu cintai. Akan aku cerai dengan resmi menurut syariah, kamu boleh menikahinya. Sampai sebegitunya. Ya, sampai sebegitunya. Beliau ini menawarkan sesuatu yang paling disayangi, dicintai demi membuktikan persaudaraan. Kalau kita jangan dulu, ya kan? Kalau kita sanggup enggak seperti Sa'ad bin Rabi? Belum tentu. Tak nirwana. Di nasi lain dulu. Apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Apakah dia langsung senang? Apakah dia langsung menyambut baik? Oke itu? Tidak. Abdurrahman bin Auf itu tidak seperti manusia modern sekarang. Coba menoreng samangken epata beri tanah, epata beri bini seratin, gitu kan? Kaburu, sing ngurusan, gitu kan? Ngurusan apa? Ngurusan notaris, ngurusan abang ngolong, gitu kan? Setuju. Abdurrahman bin Auf tidak mau. Wahai saudaraku, tidak perlu seperti itu. Kamu menghargaiku sebagai seorang saudara. Jangan seperti itu. Kamu tunjukkan kepadaku di mana ada pasar. Aina suk, di mana ada pasar di sini? Tunjukkan kepada. Coba. Jadi ini kualitas seorang Abdurrahman bin Auf. Dia bermuamalah itu tidak
manja, tidak pengen semudah-mudahnya, ya kan? Minta modal, ya kan? Kalau sekarang kan orang mau berusaha itu mana modalnya, kalau nggak modal nggak jalan, ya kan? Coba Abdurrahman bin Auf itu hanya bermodalkan apa? Pikiran, kecerdasan, ya kan? Untuk membuktikan amalannya berkualitas, dia bermodalkan ini, pikiran, mental, ya kan? Dia ingin membuktikan bahwa dengan pikirannya, dengan kecerdasannya, dia bisa eksis menjalankan bisnis. Walaupun bermodalkan hanya kepercayaan. Jadi dia modalnya kepercayaan saja. Tidak minta modal uang 1 miliar, uang 100 juta, tidak. Kamu percaya aku, kalau kamu percaya aku akan ikut menjalankan bisnis. Jadi sekali lagi, ini Abdurrahman bin Auf. Dibutuhkan kecerdasan untuk memastikan bahwa amalan kita, dalam amalan kita itu berkualitas. Saya pernah membimbing KKN. Kebetulan KKN kita ini jauh. Kalau saya masih ingat itu di sebuah desa namanya Desa Ngale. Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun, pada tahun 2003. Desa Ngale, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Madiun itu terkenal dengan brem. Saya ikut KKN di sana. Nah, saya tanya kepada warga yang setiap hari rajin membuat brem itu. Ternyata brem di sana itu sudah menjadi seperti home industry. Jadi di rumah-rumah itu banyak sekali ibu-ibu atau keluarga yang membuat brem. Ibu-ibu sekalian, kalau tahu brem dalam bentuknya yang asli, ya mohon maaf ya, mungkin tidak tertarik untuk mencicipi. Saya suka betul. Saya pernah masuk ke rumah warga itu. Bagaimana brem itu diproduksi, kemudian bagaimana ketika dia sudah selesai menjadi brem itu. Tidak seindah, sebersih, sebagus yang kita saksikan dalam kemasan cantik sekarang. Gitu. Nah, kalau mereka menjual brem itu dalam bentuknya yang asli kepada pengusaha-pengusaha brem itu, maka itu nilai jualnya sangat murah sekali. Mereka jualnya ternyata murah sekali kok, harganya seperti itu. Ternyata setelah masuk ke perusahaan, kemudian dikemas dalam kemasan yang sangat menarik, yang sangat higienis, bersih, maka nilai jualnya bisa lebih mahal. Saya tanya, siapa ini yang menciptakan kemasan secantik ini? Sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana, kita percaya diri membawanya, bahkan menjadikannya sebagai oleh-oleh, ya kan? Ya. Itu ternyata dari mahasiswa KKN. Jadi mahasiswa KKN itu berpikir, bagaimana brem yang awalnya kurang berkualitas itu, harganya murah, ya bisa ya, bisa dikreasi gitu ya, dibuatlah kemasan, ya, mereknya dipatenkan, ya kan, didaftarkan hak ciptanya, ya, sehingga terlihat lebih menarik dan nilai jualnya bisa lebih tinggi. Itu karena kecerdasan, lebih berkualitas. Ternyata amalan itu lebih berkualitas kalau didasari dengan ilmu pengetahuan. Yang terakhir sebelum ditutup, Indonesia ini, kalau kita sekarang ini temanya itu, tema 17 Agustus itu apa kemarin itu? Bangkit sekuat-kuatnya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, kita butuh anak-anak Indonesia ya, yang tidak hanya kuat fisiknya seperti Nabi Musa tadi,
yang tidak hanya cerdas seperti Abdurrahman bin Auf, tapi juga yang harus yang amanah. Jadi untuk memperbaiki negeri ini, yang sudah berapa tahun kita ini merdeka, dan juga berapa tahun kita ini sakit akibat COVID, ya kan? Itu tema itu kan sebenarnya kelanjutan dari COVID itu, supaya kita gara-gara COVID ini 3 tahun terakhir ini bikin ekonomi kita agak terganggu, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita lebih cepat, lebih kuat bangkitnya dan lebih cepat pulihnya. Kita butuh anak-anak muda, anak-anak kita yang tidak hanya kuat fisiknya karena sudah sehat lepas dari COVID, ya kan? Yang tidak hanya pinter karena dia sudah sarjana, sudah magister, sudah doktor, tapi kita juga butuh anak muda Indonesia yang amanah, ya kan? Nah, kalau yang sarjana setiap tahun berapa ribu coba? Banyak. Sebentar lagi Unija ini akan mewisuda kurang lebih 1.000 kurang lebih. Unija saja 1.000. Insya Allah bulan Oktober kita akan mewisuda sejumlah 1.000 sarjana. Kalau itu dianggap orang-orang pintar, sudah banyak itu 1.000 itu. Belum lagi STKIP, belum lagi yang lain di Madura saja, di tempat lain. Jadi berapa puluh ribu, bahkan berapa juta setiap tahun, ya, kita hadirkan orang-orang pintar tadi, ya kan? Belum lagi yang S2, belum lagi yang S3. Tapi apakah bisa menjamin, ya kan? Apakah bisa menjamin, bisa memperbaiki keadaan supaya lebih bangkit sekuat-kuatnya, lebih cepat pulih secepat-cepatnya. Kita butuh juga yang amanah. Ini yang menurut saya penting, dan amanah ini menjadi karakter utama dari Rasulullah. Rasulullah itu sebelum menjadi nabi dan rasul itu sudah punya karakter yang namanya amanah. Makanya beliau disebut dengan Muhammad Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Awalnya beliau menjadi pengembala kambing, dipercaya oleh majikannya, iya kan? Sampai terkenal ke seluruh Makkah bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin, terpercaya. Coba kalau muamalah kita, ya, semuanya itu dilandasi dengan amanah, kejujuran. Ya. Jadi saya kira semuanya akan berkualitas, ya, seperti yang kita inginkan. Jadi amalan kita harus berkualitas. Ya. Jangan kemudian berbisnis dengan cara-cara yang curang. Ya. Seperti contohnya saya kemarin tuh, sebelum itu kemarin tuh sempat ini beli jeruk. Tak perlu saya sebutkan di mana tempatnya. Manis katanya itu kan, manis, ya kan. Nah, kita nyoba, pas nyoba manis memang. Contohnya itu manis ya. Dari sangat senengnya anak saya, tidak tanggung-tanggung, yang dibeli bukan hanya 1 kilo, manis ya. Beli berapa? Beli 4 kilo, maunya 5 kilo, beli 4 kilo, turun jadi 4 kilo. Ya, karena ternyata sampai di rumah memang ada yang manis, tapi banyak juga yang kecut. Yang manis kita makan langsung, yang kecut akhirnya dibuat jus, jeruk peras. Tidak perlu beli jeruk peras, tinggal diperas sendiri. Nah, ini saya kira praktek-praktek bermuamalah yang kurang baik. Tidak boleh kita itu memanfaatkan kepercayaan orang kepada kita, kemudian kita balas dengan kecurangan atau tidak jujur. Saya kira itu, ya, apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya. Jadi untuk menjadi muslim yang berkualitas atau muslimah yang berkualitas dalam masalah ibadah ada 2. Yang pertama adalah ikhlas sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dalam masalah muamalah, amalan kita dianggap berkualitas kalau yang pertama apa? Berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua didasarkan dengan
amanah, sikap yang amanah. Yang ketiga, kuat, rajin, ya kan? Fisiknya kuat, siap melaksanakan berbagai tugas, melaksanakan berbagai profesi, tekun dengan profesinya masing-masing. Saya kira cukup ibu-ibu sekalian, mudah diingat dan bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.